Oke, kita buka dulu untuk yang pertama ya, yaitu pinjol pinjamin. Di sini saya galbanya totalnya itu hampir 7 jutaan, bahkan sudah 7 juta. Dan galbanya ini udah lebih dari 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya, kalau bisa sendiri. Untuk yang kedua kita klik lagi. Nah, di sini saya galbanya itu udah hampir 1,5 tahun, sama ya. Sama kayak pinjol pinjamin untuk di Watas ini. Dan mungkin pertanyaan kamu seperti ini, berapa kali sih Bang DC Lapangan udah datang ke rumah? Berapa kali sih teroran yang masuk ke HP kita? Jawabannya kalau masalah desa lapangan itu udah enggak kehitung loh. Dan kalau masalah teroran ya sama enggak kehitung. Tapi kenapa saya bisa mengatasi hal tersebut? Karena saya tahu tentang dunia perpinjolan dan saya tahu bagaimana cara menghadapinya. Jadi buat kamu nasabah yang saat ini sedang galbe di pinjol tersebut ya, saya sarankan untuk simak baik-baik video ini. Dan perlu diingat satu, jangan di skip-skip. Cuman sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan mengenai dua pinjol tadi yang saya galbay itu, yaitu pinjol Watas dan pinjol pinjamin. Yang pertama, kita bahas dulu pinjol pinjamin. Nah, galbay udah hampir 1,5 tahun dan totalnya kamu bisa sendiri kan hampir 7 jutaan. Apakah pernah Bang DC Lapangan datang ke rumah? Jawabannya tidak pernah sama sekali. Kenapa? Karena pinjol pinjamin seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, mereka tidak memiliki DC Lapangan. Jadi mereka nggak akan datang ke rumah nasabah. Cuman biasanya pinjol yang seperti ini yang tidak memiliki DC Lapangan, yang justru dikhawatirkan itu terornya loh. Terornya bukan masalah terornya, tapi mereka mengambil data-data pribadi kita, meneror kontak-kontak kita. Nah, jadi apa yang saya lakukan ketika saya menghadapi situasi tersebut? Yang saya lakukan itu cukup mudah, yaitu yang pertama, kamu harus ganti kartu HP, ganti WA, ganti email. Saya juga udah mengganti kartu HP, sebenarnya nggak mengganti sih, tapi dinonaktifkan doang. Kalau mau pasang ya tinggal pasang buat login. Nah, itu untuk cara menghentikan teror DC pinjol pinjamin. Dan cara mengatasi mereka takut sebar data, meneror kotak-kotak kita itu mudah saja. Nah, kamu masuk seperti ini. Jangan diizinkan ya, semua izinnya itu di aplikasinya. Kalau masuk dulu ke info aplikasinya seperti ini, klik. Terus, nah di perizinan di sini ada perizinan APL, kamu nggak usah ada izinkan satupun, intinya jangan ada yang diizinkan. Kalau mau lebih aman, kamu hapus aplikasinya. Kenapa? Karena kalau kamu tidak melakukan hal tersebut, mereka bisa mengakses galeri kamu, bisa mengakses kontak-kontak kamu. Itulah kenapa alasan di luar sana itu banyak loh nasabah yang data pribadinya disebar, nasabah yang kontak-kontaknya dihubungi, karena mereka tidak melakukan hal tersebut. Lalu bagaimana Bang dengan pinjol Watas? Pinjol Watas sama aja seperti pinjol pinjamin, dia tidak memiliki DC Lapangan. Kenapa alasannya? Nah, mungkin kamu baru tahu alasannya ya kan? Alasannya karena mereka termasuk ke pinjol semi legal. Nah, pinjol semi legal ini jelas berizin OJK ya. Tapi mereka memiliki kekurangan. Kekurangannya dilarang untuk memiliki DC Lapangan. Jadi itulah alasannya kenapa mereka tidak memiliki DC Lapangan. Dan tetap kalau kita galbay udah pasti nama kita masuk selek OJK. Karena mereka juga berizin OJK, cuman pinjol semi legalnya dan dilarang untuk memiliki DC Lapangan. Sebenarnya galbay di dua pinjol ini ya, yaitu di pinjol Watas dan pinjamin, termasuk ke salah satu pinjam online yang aman di galbay di tahun 2026. Seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya. Tapi yang bikin nasabah nggak tenang, yang bikin nasabah panik karena mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Seperti yang saya bilang di awal, ganti kartu HP, hapus aplikasinya. Saya berjamin kamu akan galbay dengan tenang, kamu galbay dengan aman. Tapi perlu diingat, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar, tapi hanya membantu saja. Buat kamu yang mungkin keadaan kamu ekonomi sedang turun drastis, sehingga mau tidak mau kamu galbay di dua pinjol ini. Nah, buat kamu juga yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas. Intinya, ketika kamu galbay di pinjol legal, kamu nggak perlu panik, kamu nggak perlu takut, karena semua pinjol sebenarnya itu aman. Yang bikin nggak aman, pikiran kita sendiri. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.